Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, alhamdulillah jumpa kembali dalam kajian Madrasah Al-Imam Al-Bukhari bersama saudara-saudara kita juga dari teman-teman PKU Pendidikan Kader Ulama. Semoga hari ini kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari keberapa sekarang? 16 ya. Kamu ngitung ya. Ada orang puasa sudah mulai ngitung ya di kalender, di bulletin ya. 1 2 3 4 nunggu selesai. Ya, mudah-mudahan itu menjadi kebaikan ya. Tapi kalau kita mau hitung, betulnya rumus yang terbaik itu boleh kita nandain, boleh hitung, tapi hitungnya untuk evaluasi, muhasabah. Karena di hadisnya man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi man shama ramadhana, siapa yang menunaikan puasa Ramadan imanan, karena keimanan kepada Allah, yakin, kemudian yakin dengan janji, dengan pahala, kemudian dibuktikan lewat amal saleh. Karena selalu kata iman itu pembuktiannya lewat apa? Amal soleh. Jadi kalau disebutkan iman itu maksudnya bersanding dengan amal soleh. Ya, ketika kita dikatakan siapa yang beriman kepada Allah, maka pembuktiannya lewat amal soleh. Jadi orang yang beriman itu nampak lewat apanya? Amal solehnya. Ini terikat kuat. Mau kata imannya langsung, ya misalnya kata imannya langsung. Setelah kata iman amal soleh. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kan? Kemudian juga misalnya langsung detail amalnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib iman wa yuqimunas shalah. Jadi ketika seorang mengatakan dia beriman kepada Allah, pembuktiannya lewat amal saleh. Seperti apa contohnya? Salat. Makanya salat tuh disebut juga oleh Al-Qur'an dengan kata iman. Ya, di Al-Baqarah ayat 143 ya. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Itu kan tentang salat. Ya, saat kisah Masjid Qiblatain itu. Ya, ketika Nabi SAW sedang menunaikan salat, kemudian masih menghadap ke Masjid Al-Aqsa, lalu kemudian turun perintah untuk mulai menghadap ke Masjid Al-Haram yang Al-Baqarah 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Jadi ketika kemudian turun, Nabi berputar ya 180 derajat, kemudian kembali ke Madinah. Pada saat itu masih, kalau sekarang masih wilayah Madinah. Ya, tempat itu Masjid Qiblatain itu ya. Yang sudah ke sana sudah pernah salat tahu ya. Nah, kalau dulu di luar itu. Jadi ketika balik ke tempat Nabi, ke Masjid Nabi, ke wilayah biasa beliau kemudian dengan para sahabat umum ya, maka disampaikan informasi itu, sebagian sahabat masih menghadap Masjid Al-Aqsa karena nggak tahu, dan waktu salatnya hampir habis. Maka mulai bertanya bagaimana satu salat kami, dan maka disampaikanlah yang di sebelum itu di Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulun 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ir rasula mimman yanqalibu 'ala aqibayhi. Kemudian illa 'alal ladzina wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Okay? Jadi walaupun belum tahu arah kiblatnya berubah, Allah tidak akan sia-siakan salat yang kalian tunaikan dengan iman kalian. Di situ disebutkan imannya. Ya, jadi salat disebut dengan kalimat apa? Iman, karena salat itu pada hakikatnya pembuktian iman. Jadi segala sesuatu yang dikerjakan dengan iman itu nilainya tinggi si Allah Subhanahu wa taala. Karena itu puasa pun dibuka dengan kalimat iman. Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Ya, karena itu orang puasa mesti pakai iman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman. Makanya Nabi mengatakan man shoma ramadhana imanan. Jadi ketika seorang menunaikan dengan iman, dia harus mengisi puasanya dengan amal saleh. Maka di situ kalau Anda mau hitung kalender gitu kan, di buletin tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 kita udah sekian hari nih, Nah, itu evaluasinya wahtisaban, tunaikan dengan keikhlasan sambil muhasabah. Kira-kira 16 hari ini sudah perubahannya bagus nggak? Meningkat nggak? Sholatnya bagus nggak? Baca Qurannya sampai juz berapa? Gitu kan? Nah, kemudian sedekahnya bagaimana? Terus diurutkan, itu yang dimaksudkan. Ya, maka kalau kita dapatkan itu tanda-tanda kebaikan. Tapi kalau kita ngitung lebaran kayak di iklan-iklan, 5 hari lagi, 4 hari lagi gitu kan. 2 hari lagi makan bakso ya, dan seterusnya. Nah, itu teman-teman sekalian, nah itu yang penting untuk dievaluasi ya. Nah, baik. Hari ke-16 tak terasa, alhamdulillah kita juga sudah masuki bab ke-10 sekarang ya. Sekarang bab 10, pemirsa dimanapun Anda berada, masih dalam pembahasan kitab Al-Imam Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari. Nah, ini yang kita coba kaji.
Masih di kitab ke-30, tema ke-30 tentang kitabus shaum. Alhamdulillah di hari ke-16 sekarang kita sudah masuk ke bab yang ke-10 ya. Bab 10 ini kita dapati nomor hadis 1905 ya, 1905. Jadi ada 15 hadis yang kita akan bahas sampai dengan hari ke-16 karena hari pertamanya kita bab tentang mukaddimahnya ya. Belum ambil hadisnya, jadi pas sampai dengan hari ini. Semoga insyaallah Allah berikan kemudahan kepada kita semua untuk mengkaji, membahas dan mengamalkan dalam kehidupan kita semua. Baik, langsung saja coba kita uraikan di subtema yang ke-10 ini. Insyaallah akan dibacakan terlebih dahulu oleh salah satu di antara santri PKU, baru kemudian kita uraikan. Siapa yang baca? Baik, silakan Mus'ab. Bismillahirrahmanirrahim. Khafa ala nafsihi al-uzbah. Baik. Teruskan. Qala haddatsana Abdanu an Abi Hamzah an al-A'mash an Ibrahim an Alqamah qala baina ana amshi ma Abdullah radhiyallahu anhu faqala kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala man istata'a al-ba'ata falyatazawwaj فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. Taib. Sedekah Rasulullah SAW, dan ini ada di hadis Muslim juga ya. Di hadis Muslim hadis 1400 ya. Dengan redaksi yang atau esensi yang serupa. Baik, mari kita lihat. Bismillah, bab yang ke-10 ini temanya bisa menarik nih ya. Ini tema untuk karangan para, kita lihat nanti ya. Jangan kalian masuk di situ nih. Bismillah, babus shaumi. Nah, kan kalau kalian perhatikan, kita semua juga perhatikan teman-teman sekalian, selalu dalam setiap bab itu ada satu harmoni ya. Ada tampilan-tampilan beda dalam pembuka, kadang menggunakan babun, kadang menggunakan babu ya. Itu selalu selang-seling ya, selang-seling. Kalau kalian cek di sebelumnya kan babun tuh ya, yang 9 babun ya kan, dan ke-8-nya babu, 7-nya babun ya kan. Nah, ini satu variasi yang sangat bagus sehingga kita nggak jenuh untuk bacanya ya. Kalau kita belajar bahasa Arab dengan metode begini, uslub namanya. Nah, uslub itu kita harus variasikan sehingga keterimanya enak, walaupun menyampaikan satu kata yang sama tapi menunjuk kepada esensi berbeda. Nah, di sini mudhaf ilaih ya, diidhafatkan babus shaumi, bab yang penting termasuk dari pembahasan tentang saum, gitu kan? Babus shaum dikaitkan ke kitab saum sebelumnya ya. Di bab ini satu pembahasan yang sangat penting, hadza babus shaumi. Bab ini akan kita bahas masih terkait dengan masalah puasa, yaitu tentang puasanya liman khafa ala nafsihi al-uzbah ya, bagi seseorang yang khawatir ya pada dirinya tak mampu mengendalikan kejombloannya. Ya, tak mampu mengendalikan kejombloannya gitu ya. Nah, kalau mau bahasa sekarang ya. Baik. Lagi, jomblo dibagi berapa bagian? Jomblo dibagi 3 bagian ya. Dibagi 3 bagian ya. Jomblo li nafsihi, jomblo li ghairihi, jomblo fi sabilillah. Jomblo li nafsihi, jomblo yang ngaku untuk dirinya sendiri, jomblo kan, belum ada teman lain-lain. Li ghairihi, jomblo yang sudah mengelompok, jadi banyak teman, ngajak teman dia, bikin grup jomblo gitu kan. Jomblo fi sabilillah, jomblo yang berjuang untuk mendapatkan teman hidup ya dalam kehidupan yang real. Nah, kalian yang mana nih? Baik, babus shaumi, bab yang akan membahas tentang puasa ya, liman khafa, bagi seorang yang khawatir. Man, masih ingat ya? Kalau man itu sifatnya lebih personal ya. Kalau alladzina lebih umum sifatnya. Ya, kalau kenapa di sini tidak mengatakan lilladzina khafu ya kan? Melibatkan banyak orang. Ya kan, umum sifatnya. Tapi kalau kita katakan man, personal, walaupun menunjuk kepada siapapun yang merasa. Jadi lebih halus kalimatnya, ya kan? Liman bagi siapapun secara personal. Jadi kalau ada di antara kalian yang masuk dalam kategori ini, berarti hadis ini berlaku untuk Anda, ya kan? Jelas ya? Nah, siapa orang ini? Khafa 'ala nafsil uzbah, yang khawatir pada dirinya tak mampu mengendalikan kejombloannya, kesendiriannya. Jadi azib itu jomblo. Baik. Jadi maksudnya suasana sendiri, kesendiriannya. Jadi dia masih single, ya, kesinggelannya gitu kan. Masih single tapi nggak bisa ngontrol diri gitu kan. Dan kita lihat nanti bagaimana solusinya. Ini kan sering ditanyakan kan, saya sudah cukup umur, sudah baligh dan sebagainya, tapi masih single.
status masih single gitu kan. Nah, sekarang tapi ada kesulitan untuk mengendalikan diri. Apakah ada solusi dalam hukum syariat? Seperti apa solusinya, gitu kan? Baik, mari kita lihat. Hadis nomor 1905, qala haddatsana Abdan an Abi Hamzah an al-A'mash an Ibrahim an Alqamah. Ya kan? Qala baina ana amshi ma Abdullah, baina ana, ini hadis dari Alqamah kan. Beliau menyampaikan baina ana, tatkala aku, dan ada bainama, ada baina. Ya, ada bainama, ada baina. Apa bedanya? Yang satu baina, yang satu bainama. Padahal dua-duanya tatkala juga, ya, tatkala juga gitu ya. Ya, kalau bainama itu sifatnya lebih santai. Bainama itu lebih santai dan cenderung ada sedikit kepastian dalam apa yang disampaikan tuh. Kepastian yang dimaksudku nggak ada keraguan, nggak ada apa, orang-orangnya tahu sekitarannya gitu kan. Kalian pernah dengar hadis ini nggak? Dan teman-teman bisa menyimak ya salah satu hadis yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi yang mengutip hadis Muslim nomor hadis yang ke-8, dikenal dengan hadis Jibril. Di Al-Arba'in itu nomor hadis yang kedua. Ya, masih ingat hadisnya? An Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittala 'alaina rajulun shadidu bayadit thiyabi dan shadidu sawadis sa'ari la yura 'alaihi athar safari wa la ya'rifuhu minna ahadun fajalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi kemudian wada'a kaffayhi 'ala fakhidaihi faqala ya Muhammadun akhbirni 'anil Islam, terus sampai dengan akhir hadisnya. Kan di situ dimulai dengan bainama nahnu kan? Ya, di sini kan baina itu bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah. Hadisnya riwayat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yaitu Umar menyampaikan dengan pasti. Dia tahu yang duduk di samping beliau siapa saja, ya. Kejadiannya bagaimana, yang datang misalnya orang asing tak dikenal, rambutnya menghitam pekat tersisir rapi, kemudian juga tak nampak bekas-bekas perjalanan, menunjukkan bagaimana semangat dan serius dia mau belajar. Jadi kalau kalian mau belajar, dan teman-teman mau belajar dimanapun, termasuk di kampus dan sebagainya, harus punya persiapan bagus. Orang-orang yang serius ketahuan dari penampilannya, ya, ketahuan dari pakai bajunya gimana, penampilan bagaimana, dan apa namanya, dia tidak mampir-mampir kemana, fokus sehingga tidak nampak banyak bekas perjalanan, ya, seperti keringat dan sebagainya, gitu kan, nempel dan seterusnya kemana-mana. Ini kelihatan, jadi dibersihkan dulu, rapikan dulu. Nah, duduk paling depan tadi kan, fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk paling depan sehingga fokus menyimak dan sebagainya. Jadi bukan duduknya paling belakang, nggak pernah nanya begitu ujian pinjam catatan teman. Nah, itu bukan begitu. Ya. Tapi bisa juga lulus, iya banyak, diakui pintar, tapi kepintaran itu tidak akan abadi. Ya, karena tidak memberikan kesan dalam pembelajaran, sehingga hanya untuk mengejar nilai saja. Jadi begitu selesai nilainya hilang ilmunya, atau minimal banyak lupanya gitu. Ya, baik. Karena itu di sini kalau kita gunakan kata baina di sini informasi yang disampaikan penting, pasti baik, tapi dalam situasi yang masih meraba-raba gitu. Ya, ini temannya siapa? Ya, kejadiannya ada, tahu gitu kan? Kayak misalnya gini, kita bicara, kamu kemarin jam di sini ngapain? Oh iya, saya lagi beli pisang kemarin itu jam 7 ya. Aduh, sama siapa ya kemarin itu saya jalannya? Nah, itu. Jelas ya? Saya duduk sama siapa gitu. Tapi kalau saya bisa pastikan saya duduk sama misalnya Hanif, saya duduk sama Faiz, kan? Saya duduk sama Afaf, atau saya duduk sama Mus'ab misalnya, itu bainama. Jelas ya? Baik. Maka di sini tidak heran ketika mengatakan baina ana amshi ma Abdullah radhiyallahu taala anhu. Maka tatkala aku sedang berjalan bersama Abdullah. Ini Abdullah yang mana nih? Apakah hamba Allah? Apakah Abdullah bin Abbas? Kan? Nah, apakah Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Amr bin As? Ya. Nah, ini kan karena di sini kemudian hanya disampaikan bersama Abdullah, ya, dengan Abdullah hamba Allah radhiyallahu taala anhu. Nah, ini kan larinya kemana? Belum disampaikan kepada kita. Jelas ya? Nah, faqala, kan, maka hamba Allah itu berkata. Jelas ya? Makanya paham kenapa menggunakan kata baina ya? Baik, faqala, maka ia mengisahkan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau bersabda. Nah, ini kita tidak perlu menduga ya, karena di sini nggak disampaikan kepada kita Abdullah di sini siapa. Tapi ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Alqamah menyampaikan, saya pernah berjalan-jalan, ana amshi ma'a Abdullahi, ya, saya pernah berjalan, amshi itu jalan kaki ya. Amshi jalan kaki. Wala tamshi fil ardi maraha. Ini wa ibadur rahmanul ladzina yamshuna 'alal ardi yahuda. Jadi kalau masya yamshi itu jalan pakai kaki. Umumnya. Tapi kalau mau menggunakan umum, mau pakai kendaraan misalnya, kalau kendaraan arkab, naik gitu kan.
Ada arkab sayyara ila suq, saya mau pergi ke mana, ke pasar misalnya kan. Nah, atau kita menggunakan adzhab lebih umum. Adzhab itu mau pakai kendaraan, mau jalan kaki umum. Tapi kalau sudah masya yamshi, nah itu biasanya udah pakai kaki, jalan pakai kaki. Jelas ya? Baik. Ya, ini penting untuk kita sampaikan. Makanya di Quran itu sangat jeli sekali, sangat jeli sekali. Jadi ketika menggunakan kata ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, ya, hamba-hamba Allah yang baik itu ketika jalan kelihatan bagaimana pola jalannya, kan dia nggak sombong dan sebagainya, kan. Teruskan. Ya, walaupun sekarang kata masya itu ditafsirkan umum, kekinian gitu ya, tapi asalnya jalan menggunakan kaki. Jalan kaki gitu. Jadi bukan jalan menggunakan kendaraan. Walaupun kekinian itu ditafsirkan dengan menggunakan konteks umum ya, karena mungkin dah jarang yang jalan kaki gitu. Jadi diartikannya kemudian pakai umum. Mau kemana? Mau jalan dulu nih. Nah, pernah gitu nggak? Ya, ntar sekarang saya jalan deh, padahal naik mobil, kan? Nanti saya jalan deh gitu kan? Nah, padahal naik mobil gitu ya. Nah, itu makanya seringkali digunakan kata itu untuk konteks yang umum. Ya, itu biasa dalam bahasa. Faqala, maka beliau menyampaikan, kunna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nah ini dalam satu kesempatan, man istata'al ba'ata, di riwayat lain man istata'a minkumul ba'ata, ya kan? Ya, di riwayat lain juga ada ya ma'syarasy syabab, ya, wahai para pemuda. Oke, wahai para pemuda. Kalau sudah disebutkan konteksnya syabab, pemuda berarti mencakup ke pemudi juga. Ya, ingat ya kaidah ini di ilmu nahwu itu begini, ada kaidah kalau disebutkan mudzakkar, ya, kalau disebutkan mudzakkar maka maknanya mencakup muannats sepanjang tidak dikhususkan ke mudzakkar. Jelas ya? Kalau maknanya mudzakkar, maka maknanya mencakup apa? Muannats sepanjang tidak dikhususkan kepada mudzakkar. Ini hanya mudzakkar saja, nggak berlaku untuk muannats. Kalau ada disebutkan dalam bentuk muannats, ya, sebutkan dalam bentuk muannats, maka maknanya khusus muannats dan tidak pernah berlaku untuk mudzakkar. Jelas ya? Contoh begini misalnya. Jadi jangan selalu mudzakkar itu ditafsirkan dengan laki-laki. Jadi asalnya gini, kalau kita belajar ilmu bahasa, mudzakkar itu asalnya menunjuk kepada sesuatu yang tidak berkembang, tidak bercabang. Murni suatu asal yang tidak berkembang, tidak bercabang. Ya. Makanya Allah kenapa menggunakan dhamir mudzakkar? Ya, kata gantinya. Ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kenapa menggunakan huwa? Ya, sehingga ada yang bertanya, kenapa pakai huwa Ustaz? Mudzakkar, berarti Allah laki-laki. Waliyadzubillah, jangan membayangkan segala sesuatu terkait dengan Allah. Ya, laisa kamitslihi syai'. Jangan dibayangkan, jangan kita bahas segala hal yang menghadirkan segala hal yang bertentangan dengan sifat-sifat dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Huwa di situ cukup dipahami dengan mudzakkar. Kenapa menggunakan huwa? Karena sifat Allah lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak, tidak diperanakan, tidak berkembang, ya, dan tidak bersyarikat. Karena itu menggunakan dhamir mudzakkar tepat secara gramatikal. Ya, sebaliknya kalau kita ingin menggunakan bentuk yang muannats, kenapa perempuan masuknya muannats, diartikan muannats? Karena perempuan dilahirkan, berkembang gitu, ya. Karena perempuan itu melahirkan, kemudian di situ menggunakan muannats masuknya. Baik. Nah, laki-laki nggak punya rahim, jadi nggak usah maksa-maksa, ya. Nah, misalnya dari kata Dani pengen rubah nama jadi Daniati, dia nggak usah, ya. Nah, jadi udah Dani ya Dani aja, Daniati gitu kan, jangan rubah-rubah sesuatu karena fitrahnya udah berbeda. Nah, di sini kalau kita ingin katakan ya ayyuhalladzina amanu, itu bentuk jamaknya. Semua orang-orang yang beriman, sepanjang tidak ditakhsis misalnya untuk laki-laki saja, maka berlaku untuk perempuan juga. Makanya ketika Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, semua orang beriman itu mencakup laki-laki dan perempuan, diwajibkan bagi kalian menunaikan puasa. Jelas sampai sini? Nah, tapi kalau dikatakan mukminat misalnya kan, atau salihat, ya salihat misalnya, salihat di Quran surah keempat An-Nisa ayat 34. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu, ya, fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafidallah. Fas-salihatu itu kan untuk perempuan, muannas jelas, maka tidak mencakup laki-laki. Jelas ya? Nah, jadi kalau kita temukan misalnya kalimatnya untuk umum mudzakkar, maka sifatnya mencakup keseluruhan. Nah, sama juga di hadis ini, di riwayat lain kan disebutkan ya ma'syarasy syabab. Ini menunjukkan bahwa Nabi ini jalan-jalan bersama Abdullah di situasi anak-anak muda milenial banyak.
Makanya dalil pengajian boleh di kalangan milenial, ya. Misalnya pengajian milenial, ada pengajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak. Nanti lain waktu kita akan bahas. Misalnya di buku saya ada buku namanya yang Al-Majmu', ya, bekal Nabi bagi para penuntut ilmu. Itu Nabi punya jadwal pengajian, ya teman-teman sekalian. Jadi ada Nabi pengajian ibu-ibu, ada. Ya hari Kamis itu Kamisan untuk pengajian ibu-ibu misalnya. Nanti ada lagi pengajian di kalangan sahabat khusus, pengajian militer, pengajian yang umum. Ada ini di kalangan anak muda. Ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, termasuk pemudi. Karena ini nggak dikhususkan untuk laki-laki saja. Jelas ya? Jadi ada juga yang untuk perempuannya. Hanya ditekankan kepada laki-laki kalimat ini. Kenapa? Karena laki-laki lebih cenderung mencari. Kalau perempuan kan menunggu. Ya kan? Ya, walaupun nanti boleh berikhtiar perempuan untuk mendapatkan misalnya bagian dari pasangannya, kita akan lihat seperti Sayyidah Khadijah berikhtiar kan, ya, minta untuk dilamarkan lewat keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ikhtiar kan Sayyidah Khadijah. Jelas ya? Nah, baik. Di sini masuk pada kalimat yang langsung man istata'al ba'ata. Kalau di riwayat lain, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ata. Man, siapapun di antara kalian, anak-anak muda. Di sini yang dimaksudkan yang single ya. Single, apa bedanya single dengan jomblo? Beda bahasa aja ya. Ntar kalau dibahas terlalu kejauhan tuh ya. Baik. Bismillah. Man istata'a al-ba'ata, siapa yang di antara kalian, kan? Ya, ini yang masih single dan istata'a al-ba'ata punya kemampuan untuk menikah. Jadi ba'a itu al-qudrah ala taklifiz zawaj. Kalau kita cari di kamus misalnya, ya, ba'ah itu al-qudrah ala taklifiz zawaj, kemampuan untuk bisa melangsungkan pernikahan. Ya, ala taklifiz zawaj, untuk bisa menanggung biaya-biaya pernikahan atau beban-beban pernikahan. Baik ya. Nah, jadi ini yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kalimat syabab ini adalah orang-orang atau kalangan milenial, kalangan muda gitu kan, yang dia memang sudah waktunya menikah, sehingga juga seringkali ada pikiran-pikiran, terus sudah ada mulai perasaan tumbuh di hati, sudah mulai beda cara pandang terhadap lawan jenis, baik laki-laki ke perempuan atau sebaliknya, perempuan ke laki-laki. Ya, karena sama secara fitrah juga akan punya rasa di dalam jiwa ketika melihat misalnya pasangan yang berbeda. Ya, kalau melihat pasangan sama punya rasa itu lain. Ya, itu punya kelainan namanya. Jelas ya. Hanif lihat Yance jadi senang tiba-tiba, nah itu udah ada kelainan. Ya, Joni misalnya lihat Cepi tiba-tiba punya rasa ya. Nah, itu ada sesuatu yang salah gitu ya. Nah, tapi kalau lawan jenis laki-laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki itu normal. Yang tidak normal itu tak mampu mengendalikan perasaan sehingga tersalurkan dengan cara-cara yang tidak wajar. Jelas ya? Nah, itulah kemudian datang syariat memberikan petunjuk. Fungsi agama kan begitu. Di fungsi agama itu, fungsi syariat memberi solusi dalam setiap ranah kehidupan. Demi Allah saya katakan ya, silahkan cek. Nggak ada semua persoalan kecuali Anda temukan solusinya kecuali di Islam. Hanya di Islam. Nggak ada di muka bumi ini setiap persoalan apapun yang ditemukan solusinya kecuali di Islam. Silahkan cek. Semua pertanyaan ada jawaban. Anda mau tanya apa saja di Quran misalnya kan, di hadis, detail pendapat ulama dan sebagainya itu ada jawabannya. Ya, ini menunjukkan syariat Islam itu komprehensif. Ini menunjukkan Islam agama yang benar. Ya, ini belum tentu ditemukan. Silakan cari misalnya kan Anda yang kekinian aja. Misalnya apa dalilnya bayi tabung. Misalkan ini kan masalah kontemporer, bayi tabung. Coba di dalam pendekatan misalnya keyakinan yang lain. Coba silakan cek di kitabnya masing-masing apa ditemukan. Ya. Nah, kita punya kaidah. Cek di Quran dasar hukum awalnya. Walaupun nggak ada bayi tabung zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kaidah-kaidah dasar kita udah punya. Ya, hukum dasarnya apa? Ya, hukum dasar misalnya dalam bab munakahatnya, dalam bab persoalan hubungannya, maka nanti ada bab jima dan sebagainya, hubungan seksualitas dan seterusnya. Ketika tidak ada bagaimana, itu solusi lengkap sekali. Dari mulai menikah, dari mulai hubungan suami istri, dari mulai bersabar, dari ikhtiarnya bagaimana, dari mulai bermohonnya seperti apa, dari mulai kisah orang dulu berumah tangga belum punya keturunan cukup lama, kemudian doanya bagaimana, ada semua sampai solusi-solusi turunannya. Makanya kita punya perangkat fikih, di fikih pun diturunkan lagi. Ya, fikih itu produk hukum ya, produk hukum. Nanti untuk melahirkan produk hukum ya dari fikih itu nanti ada qawaid fikih, kaidah-kaidah fikih. Kaidah ini diambil dari apa? Dari turunan-turunan dasar sumber hukum. Sumber hukumnya dari apa? Al-Quran dengan hadis Nabi SAW, kan? Al-Quran dengan sunnah. Nanti dari situ ada kaidah-kaidah hukum, mengeluarkan sebuah kaidah. Kaidah menjadi pokok untuk produk hukum. Pokok disebut usul, maka lahir ilmu usul fikih. Itu pun jadi disiplin ilmu. Tunjukkan pada saya, misalnya di mana kita temukan sebuah keyakinan punya rumusan seperti itu. Untuk melahirkan produk hukum, punya kaidah-kaidah hukum, punya dasar hukum, punya sumber hukum. Ya, di Islam lengkap.
Ya, maka berbahagia kita, bersyukur Allah berikan hidayah kepada kita, dan kita mendoakan ya saudara-saudari kita, dan menghormati yang belum berislam, kita hormati ya. Tidak boleh memaksa untuk masuk Islam, dipaksain itu nggak boleh. Tapi kita menghormati, sekaligus juga kita menerangkan keindahan Islam dalam perilaku kehidupan harian kita. Jelas ya? Baik, nanti kembali ke sini. Kemudian kita teruskan, man istata'al ba'ata, siapa yang punya kemampuan ya, anak-anak muda baik laki-laki atau perempuan, khususnya di sini laki-laki, karena laki-laki ditekankan di sini karena biasa punya tipikal untuk mencari ya, untuk menyampaikan. Perempuan kan sifatnya umumnya menunggu ya, umumnya menunggu. Yang aktif siapa? Laki-laki. Yang aktif laki-laki, walaupun ada yang gesit juga perempuan, ya kan? Nah, tapi di sini yang aktif siapa? Laki-laki. Kemudian dia punya kemampuan ba'ah di sini. Ba'ah itu khusus. Jadi ada kudrah, kalau kudrah itu masih umum, kalau kudrah itu kemampuan fisik biasanya. Ya, kemampuan fisikal. Ana qadir ala an ahmil misalnya hadhil tawilah, hadhihi tawilah ila al-ghurfah. Saya punya kemampuan kok untuk mengangkat meja ini ya ke meja gitu kan, ke dalam apa kamar ya. Nah, itu masih menggunakan kata kudrah. Biasanya kalau kudrah itu kemampuan fisikal. Ya. Tapi kalau sudah ba'ah ini spesifik, ba'ah itu kemampuan untuk menikah. Jelas ya, makanya di kamus-kamus itu kalimatnya jelas, al-qudra ala taklifiz zawaj. Nah, maka di sini nanti akan didaftar lagi, nanti didetilkan di hadis-hadis lain kemampuan apa saja itu. Nanti dilihat ya, ada kemampuan misalnya untuk dari segi harta pun nggak berlebihan sebetulnya. Ya, jadi kalau nanti kita masuk bab munakahat, nanti lain waktu ya didetilkan di bab munakahat. Dia untuk nikah itu nggak perlu glamor, nggak perlu sana sini disiapkan apa besar dan sebagainya. Untuk cuman sewaktu aja. Ya, satu malam tampilan megah-megahan, begitu sudah berumah tangga fakir gitu kan sayang gitu. Kenapa nggak ditabung, disiapkan ya. Kemudian untuk cukup biaya apa, biaya akad ya, kemudian mahar ya, 2 orang saksi itu seadanya, itu lebih bagus. Apa namanya di surah An-Nur, ayo siapa yang bantu saya bacakan. Allah menjamin ya, jika kalian pun masih dalam keadaan cukup fakir, merasa fakir saat menikah, maka Allah akan berikan jalan supaya jadi kaya. Apa ayatnya? Teruskan. Ankihul ayama minkum wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum liyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Nah, itu kuncinya. Jadi kalau kita punya kemampuan baru untuk misalnya mahar saja gitu kan, kemudian yang terbatas untuk akad, keperluan syukuran saja, nggak apa-apa kata Allah. Ya, yang penting dasar kita niatkan untuk ibadah. Kalau kita niatkan untuk ibadah, untuk dengan menikah itu karena Allah, kita bisa menyempurnakan agama dan berpartner untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Berpartner dalam memecahkan masalah, bisa berdiskusi, bisa sholat bareng dan sebagainya. Nanti Allah berikan keutamaan. Tadi yughnihimullah min fadli. Allah yang antarkan itu untuk mengangkat derajatnya lebih baik. Ya, makanya orang-orang yang berumah tangga diniatkan untuk ibadah kepada Allah. Ibadah itu dalam konteks bukan cuma nikah. Tidak, tapi ada terusannya. Ya, ada kurikulumnya. Kurikulum ibadah itu kurikulum nanti yang ibadah pokok sepanjang ritual. Ya, buat meningkatkan sholat bareng-bareng. Jangan lagi ta'aruf rajin ya. Ukhti, malam ini bangun ya tahajud. Begitu udah nikah, udah tidur nggak bangun-bangun kan? Ya, itu modus namanya. Jadi apa namanya? Jadi apa? Disiapkannya ya memang seperti itu, untuk menguatkan hafalan bareng-bareng gitu kan? Menguatkan apa, untuk menghafal Quran dan menjaga hafalan, untuk berdakwah dalam kebaikan, untuk mengingatkan. Itu nanti Allah kasih jalan. Walaupun titiannya mungkin nggak cepat ya, tapi ada yang cepat, ada yang menikmati dulu bersama-sama ibadahnya, tiba-tiba datang. Ya, betapa banyak orang-orang yang belajar kemudian agama, pulang nikah gitu kan, begitu pulang selesai belajarnya dia mengabdi berdakwah, ini Allah kasih jalan dan hidup mendekati hukum-hukum Allah itu dalam naungan hukum Allah Subhanahu wa taala, dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu hidupnya nggak capek. Jadi kalau niatnya untuk ibadah, ya tekanannya nggak terlalu tinggi gitu. Ya, tekanan untuk pengen punya rumah, pengen punya kendaraan, pengen punya ini, tidak. Jadi kita menikmati aja ibadah sampai waktunya tiba pulang kepada Allah. Dan itulah sesuatu yang indah, itu yang disebut dengan ketenangan yang lahir dari kemampuan untuk mengatasi problem. Itu disebut dengan sakinah namanya. Ya, cinta yang diberikan oleh Allah mendalam pada diri kita berupa perhatian untuk mendekat pada Allah, rahmat namanya. Sedangkan cinta dari sisi materi itu disebut dengan mawaddah. Ya, apa namanya, Allah langsung jelaskan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha sakinah wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Makanya disingkat dengan samara, sakinah, mawaddah dan rahmah. Sakinah, jadi ada samara, ada sambara ya, sambara itu bahasa imperial.
Bahasa Sunda Empire. Sambara. Jadi ada samara, ada sambara. Sambara itu bumbu dapur. Ya bahasa apa? Bahasa Sunda Empire. Aduh. Jadi sambara ya, kalau udah menikah di rumah di dapur ada sambara. Samara, sakinah mawaddah rahmah itu punya Allah. Makanya win ayati di antara tanda Allah, dari keutamaan yang Allah berikan. Nah, sekarang kalian pengen samara tapi jauh dari Allah, kan mustahil. Nah, itu caranya ya. Jadi kalau nanti itu udah tiba waktunya kalian menikah, nah, niatkan pernikahan karena Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan ibadah. Yang tadi itu rumusnya. Nanti detailnya di bab munakahat ya. Bab munakahat kita pelajari, termasuk cari nyari calon-calon untuk ta'aruf ya, kualifikasinya yang bagaimana gitu. Itu kalau diikuti wah enak banget tuh. Ya, kalau diikuti sabar ya. Nanti pas waktunya pas bab munakahat ya. Mana admin tuh? Dah sabar dah. Baik. Di sini ada banyak admin pemirsa ya. Ada yang jomblo juga. Baik, bismillah. Kemudian man istata' al-ba'ata, siapa yang punya kemampuan di antara kalian untuk melangsungkan pernikahan. Langsungkan pernikahan dan sudah balik, sudah baik, kemudian punya kemampuan falyatazawwaj, pakai fa. Ya, hendaknya cepat dilangsungkan pernikahan itu. Nah, jadi jangan banyak alasan banyak ini itu, apalagi udah dilamar nanti misalnya ditunda-tunda lama gitu kan. Nah, itu godaannya banyak. Godaannya banyak, ya. Makanya pakai fa di sini. Fa itu harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Ya, harfu atfin, huruf ataf konjungsi rabitin yang menyambungkan. Ya, syai'aini dua peristiwa bila hudud tanpa jeda. Kalau bisa jedanya jangan panjang-panjang, kalau bisa cepat. Mengambil bahasa kiasan cepat aja gitu kan, langsung kan. Makanya beberapa tempat ada yang langsung lamaran dengan akad ya kan. Tuh, terus ada yang memang jedanya nggak panjang. Ya kalian lamar sekarang nikah tahun depan ya, godaannya banyak. Godaannya banyak gitu ya. Nah, di sini teman-teman sekalian fokus kita garis bawahi ya. Gini, saya mau tanya. Kalau lamaran itu bahasa Arabnya apa? Khitbah, khataba, bisa khataba yakhtabu, khataba yakhtubu, khataba yakhtibu. Ada dua. Ya, jadi bisa khataba yakhtubu, bisa khataba yakhtibu. Baik. Kemudian proses lamarannya disebut dengan khitbah, ya. Itu masdarnya atau isimnya di situ ya. Ada khitbah, ada khutbah. Apa bedanya? Ya, ada khitbah, ada khutbah. Apa bedanya? Bedanya satu pakai domah, yang kedua pakai kasroh. Khutbah pakai domah, kemudian khitbah pakai kasroh. Jadi khutbah dengan khitbah itu ada persamaan, ada perbedaan. Ya, ada persamaan, ada perbedaan. Biasanya kalau khutbah pakai u itu kalimat yang terang dan jelas disampaikan di hadapan orang banyak. Ya. Fi jam'in ghafirin kan? Jam'in ghafir disampaikan di hadapan orang banyak. Makanya menggunakan dhammah. Tahu artinya dhammah enggak? Ya, dhamma yadhummu, in dhamma yandhammu, sesuatu yang terkumpul. Ya, makanya kalau menggunakan biasanya kalau dhammah atau turunannya waw asalnya kan gitu, itu menunjukkan sesuatu yang banyak, jama'. Ya, jama' banyak. Kalau kalian belajar fikih loghah nanti, aku masuk fakultas bahasa misalnya itu dipelajari termasuk harakat. Kalau fathah itu kemana arahnya, kalau kasroh kemana, kenapa laki-laki menggunakan fathah umumnya? Ya, anta, ya kan? Jazakallah, anta asib, gitu kan? Jazakallah khair. Nah, tapi kalau perempuan kenapa menggunakan i? Anti, kan? Anti nisa. Kemudian jazakillah khair, kenapa i? Nah, itu ada maknanya. Sukun itu apa maknanya? Ya? Tasydid apa? Dhammah apa? Di antara makna dhammah supaya nggak terlalu luas, di antara makna dhammah menunjuk pada sesuatu yang jamak, umum sifatnya. Makanya kalau kita merubah sesuatu menjadi bentuk jamak, itu ditambahkan waw, sedangkan waw itu adalah tandanya dhammah. Ya, temannya dhammah. Ya, temannya apa? Kasrah. Ya, fathah temannya alif. Terus alif waw ya disingkat dengan awi. Kan? Awi, alif waw ya. Alif temannya fathah, waw temannya dhammah, ya temannya kasrah. Makanya masuk huruf illat kan? Tiga-tiganya itu. Ya, jadi kalau kita kemudian menemukan kasrah, itu pasangannya ya pada umumnya. Menemukan fathah pasangannya alif, menemukan waw pasangannya dhammah. Makanya kalau ingin merubah bentuk yang tunggal singular, bentuk tunggal, bentuk mufrad, bentuk jomblo ke dalam bentuk jamak, single ke dalam bentuk jamak, tambahkan waw. Ya, kalau ingin kita kemudian mudzakarkan salim kan tambahkan nun di ujungnya. Ya, makanya kita katakan muslim jadi apa? Muslimun. Kalau idhafat nunnya hilang. Ya, misalnya kita ingin katakan muslim Bekasi, muslimu Bekasi, ya kan? Nah, kalau kita hilangkan kata Bekasinya muncul lagi muslimun, orang-orang Islam fi Bekasi. Hilangkan fa-nya untuk melekatkan kepada katanya. Ini menunjukkan ini Bekasi bukan yang lain, maka kita katakan muslimu Bekasi. Jelas?
Baik, jadi ini menggunakan waw ya. Nah, saya ingin katakan ke sini, kita kembalikan ke sini teman-teman sekalian. Falyatazawwaj di sini menggunakan bentuk fa, memberikan kesan cepat. Ya, lalu di sini ada khitbahnya tadi saya katakan ada khitbah, ada khutbah. Kenapa kemudian khutbah itu menggunakan kata khutbah, memberikan kesan bahwa khutbah disampaikan umumnya di lingkungan orang banyak, menggunakan dhammah tadi. Jelas ya? Nah, cuma kalau harakatnya menjadi kasrah, ini unik nih. Ya, harakatnya apa? Kasrah. Dia punya sifat yang sama dengan khutbah di satu sisi. Apa itu? Sesuatu yang terang dan jelas. Ya, makanya kalau khutbah itu singkat, padat, jelas. Jangan kebalik. Kalau Nabi itu, Nabi khutbahnya nggak panjang-panjang, singkat, padat, jelas. Sholatnya yang panjang. Ya, karena Jumatan itu kan sholatnya. Ya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Idza nudiya lis-sholat, bukan idza nudiya lil khutbah. Ya, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Khutbah itu untuk memberikan kemantapan kepada jiwa sehingga khusyuk sebelum kita sholat. Jelas ya? Sebaliknya kalau Idul Fitri, Idul Adha kebalik. Ya, khutbah itu untuk memberikan kepada kita ketenangan setelah kita menunaikan sholat, untuk memberikan kesan bahwa ini loh, Id itu tiba, kegembiraan itu ada. Ya, makanya dalam Idul Fitri, Idul Adha itu lebih luas sifatnya, tapi dalam Jumat itu lebih padat. Ya, Jumat lebih padat. Sehingga khutbah Jumat sampaikan dengan singkat, padat dan tepat. Ya, ada kaidah mengatakan, ini terambil juga dari riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang-orang yang faqih, ya, orang-orang yang paham ilmu itu akan terlihat ya khutbahnya singkat dan sholatnya panjang. Dan ada beberapa kalangan menyampaikan, kalangan ulama yang sampai kepada kita riwayatnya akan ada satu masa kebalik nanti, khutbahnya panjang, sholatnya singkat. Ada banyak sekarang kan, khutbah setengah jam, sholat 3 menit gitu. Dibaca Al-Ikhlas sama Al-Kautsar gitu kan. Rumus cepat taraweh dimasukkan ke dalam Jumat dalam rumus Jumat. Nah, itu yang terbalik ya. Nah, khitbah juga punya persepsi yang sama. Khitbah itu kenapa disebut khitbah? Dari seakar dengan kata khataba, punya persamaan dengan khutbah, sama disampaikan dengan singkat, padat, jelas. Nah, sehingga kalau mau melamar singkat aja. Ya, padat aja kalimatnya dan jelas, jangan kemana-mana. Oh, kalian pantun dulu 3 lembar, terus dari pantun kemana-mana, terus dijawabnya apa? Silahkan menjawab, saya belum tahu ya apa yang mau Bapak sampaikan tuh, rasanya belum jelas gitu. Jangan sampai begitu. Ya, kalian datang aja, kami datang kemari ingin melamar anak Bapak yang bernama misalnya Fulanah binti Fulan, selesai. Ya, diterima Pak, alhamdulillah. Tidak diterima ya Bapak istighfar lah, udah jauh-jauh kami kembali ya Mas. Contoh, diterima alhamdulillah, tidak diterima kami doakan supaya diterima. Semoga Allah lembutkan hati Bapak Ibu sekalian. Ya, memang anak kami memang kelihatannya bukan ahli surga, tapi juga nggak kuat kalau misalnya berpisah dengan keluarga di sini. Ya, itu seperti syairnya Abu Nuwas. Jadi ada orang melamar menggunakan syair Abu Nuwas. Ilahilas tulil firdausi ahla. Wahai calon bapak mertua, memang kami ini nggak layak lah, nggak seperti bagian dari keluarga rumah ini yang seperti penghuni rumah firdaus. Wala aku alin naril jahimi, tapi aku pun kayaknya nggak mampu berpisah dengan anak bapak seperti berada di neraka jahanam. Faham di taubatan wa waghfir dzunubi, maka terimalah segala kekurangan saya Pak, gitu kan? Karena saya tahu Bapak Maha menerima segala kebaikan. Allah saja Maha Rahman, Maha Rahim, apalagi Bapak dalam konteks ini sebagai hamba Allah pasti ya mengikuti hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bisa diikuti. Itu dipelesetkan tuh syairnya Abu Nuwas, dibawa ke situ. Catat, tulis tuh. Ya. Nah, tapi kalau kalian ngelamar pakai bahasa itu, bahasa Arabnya nggak paham, kamu kesini mau ngelamar mau bikin syair gitu ya. Nah, jadi kalau khitbah itu langsung sampaikan dengan bahasa yang singkat, padat, jelas. Ya, jadi nggak usah banyak. Boleh lah kalau mau pakai sajak boleh, tapi langsung spesifik gitu kan. Ya. Apa namanya? Kadang-kadang kan kemana gitu kan. Si Tatang bawa kemiri itu kan pakai wadah. Ya, kami datang ke sini mau menghitbah, itu bolehlah gitu kan. Terus dijawab lagi juga boleh dengan yang lain kan. Nah, apalagi si Tatangnya misalnya calonnya gitu kan. Oke. Nah, dan seterusnya lah, itu nggak ada masalah. Tapi kalau kalian pantun sana pantun sini udah 1 lembar 2 lembar tapi nggak jelas-jelas kan. Nah, itu disebutnya bukan khitbah namanya. Ya. Nah, itu khutbah. Jadi itu satu. Yang kedua harakatnya kasrah ya. Harakat kasrah itu teman-teman sekalian itu menunjukkan satu hal kelembutan dan biasa diarahkan pada perempuan. Tadi saya katakan di ilmu bahasa tuh begitu, makanya perempuan tuh menggunakan kasrah. Misalnya anti i kan, ki jazakillah pakai i. Ya. Ibu-ibu tuh kalau belum tahu penting tuh bisa ya disampaikan ya. Saya juga kadang-kadang suka nerima itu tuh, Ustaz, Masya Allah saya tersentuh dengan ceramahnya. Jazakillah khair. Padahal kita masih pakai peci tuh. Ya. Jazakillah khair, jazakallah, jazakillah untuk perempuan.
Jadi gini. Jadi harakat kasrah itu dari kata kasara, arti sesuatu yang pecah. Ya. Pecah, sehingga sesuatu yang pecah itu menjadi kecil-kecil. Ya, ini asalnya, ya falsafahnya atau dari segi pendekatan bahasanya. Kasra zujaj, kaca itu pecah. Sehingga ketika pecah kan jadi kecil-kecil kan? Nah, harakat kasrah kenapa disebut dengan kasrah? Karena ketika dibacakan i gitu kan, menunjuk pada sesuatu yang tipis harakatnya. I. Nah, sehingga ini seringkali diwakilkan pada perempuan. Kenapa? Karena perempuan ketika dia mengungkapkan sesuatu diungkapkan dengan lembut, tipis, ya. Jarang ada perempuan perkasa yang suaranya langsung woi gitu. Kemana lo? Itu pasti patut dicurigai itu. Ya, panggil, ditangkap sama Satpol PP. Nama siapa? Nia, Pak. Nama Nia. Nama kamu siapa? Kurniadi. Gitu ya. Jadi kalau apa namanya? Itu fathah namanya. Ya, itu fathah. Kalau perempuan kasrah, ya. Jadi nggak bisa ditiru-tiru. Kamu mau gitu juga nggak bisa. Ya. Jadi kalau Yance ya Yance aja gitu kan. Joni aja gitu kan. Nah, jadi sudah harakat kasrah. Makanya di sini kenapa menggunakan kasrah khitbah? Ya, itu ada falsafahnya di bahasa. Jangan dikira cuma bahasa gitu aja, tidak. Karena ungkapan yang jelas ini, tegas ini akan disampaikan hakikatnya pada perempuannya, pada calonnya. Karena itu ungkapkan dengan singkat, padat, jelas dan lembut. Ya, karena karakternya membawa kelembutan. Ya, jangan sampai membawa ancaman, datang mau ini apa namanya, mau ngajak nikah, tapi dengan cara memaksa, nggak boleh. Kayak si Demang mau ngambil istrinya si Pitung gitu kan, diambil dengan cara yang maksa, nggak boleh gitu kan. Nah, jadi kalau melamar sampaikan dengan cara yang lembut. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah selama ini Allah memberikan jalan untuk bisa mengenal keluarga Bapak yang Masya Allah saya banyak belajar dari kebaikan-kebaikan di sini, termasuk juga dari putih Bapak yang saya mendapatkan infonya, dan Alhamdulillah diberikan Allah jalan untuk hadir di sini. Semoga ini jalan kebaikan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan saya ke sini mohon izin Pak, Ibu, kan semoga Allah meridhai, ingin sampaikan ya, kalau biasanya kalau sendiri kan ya, ingin berikhtiar untuk menggenapkan dan melengkapi setengah dari ibadah untuk melamar putri Bapak. Mudah-mudahan niat saya ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Saya kira kalau untuk urusan dunia, pemuda lain banyak yang pantas, saya juga merasa diri. Namun karena niat saya untuk ibadah dan mudah-mudahan Allah ridha, mudah-mudahan dengan apa yang saya ikhtiarkan ini bisa mendekatkan diri kepada Allah dan menjadi bagian terbaik di keluarga ini. Barangkali itu Pak maksud saya. Ya kan kata bapaknya dibalikin ke anaknya. Ya kalau bapak sih sebenarnya ikut anaknya aja. Ya kan nanti kan bapak kan nggak bisa langsung, walaupun bapak wali bisa memutuskan si anak nanti. Nah kalau kalian punya kakak adik perempuan, bantu jawab. Artinya berikan jawab, dia jangan diam aja. Nah kalau diam nanti bahaya. Diam itu tanda setuju. Makanya di kaidah usul fikih itu ada kaidah berbunyi as-sukut, diam itu sukut. As-sukutu alamatu heuh. Tulis tuh, as-sukutu alamatu heuh gitu ya. Heuh itu bahasa Jepang nih, Jepang kontemporer nih. Heuh itu diam, itu sukut itu diam, alamatu heuh, alamatu setuju. Iya. Jadi kalau nanti bagaimana Neng gitu ya, Adek, gimana diterima lamarannya? Nah, kan biasanya banyak malu tuh ya. Kalau malu itu kan insyaallah gitu kan. Nah, insyaallah atau iya. Nah, kalau ini dijawab, kalau diam begini berarti tanda apa? Setuju, ya kan? Ya, atau kalian bisa melihat situasi itu, nah, arahnya ke sana. Teruskan dulu. Kemudian paham ya kenapa menggunakan kata khitbah tadi ya? Nah, kalau sudah begitu jangan lama-lama. Nah, sebab ada yang orang lupa. Ya, ada orang lupa. Gini. Jadi kalau kalian belajar bahasa Arab, masuk ke ilmunya itu ada keunikan di setiap kata. Apa hubungan antara ha dengan kha misalnya? Itu ada hubungan. Ya, misalnya gini. Tadi kan khitbah dari kata apa asalnya? Khataba. Sama dengan khutbah kan? Khataba. Nah, kalau kita hilangkan titiknya dia kha, jadi apa? Ha. Hatab. Kan? Hataba. Hatab itu apa? Kayu bakar. Ya, hammalatal hatab gitu kan? Hammalatal hatab, tabat yada abi lahabi wa tama aghna anhuma kasayasna naran da telah wa mar'atuhu hammalatal hatab. Hatab itu apa? Kayu bakar, bukan sekedar kayu bakar, kayu yang mudah terbakar. Hatab, kayu yang mudah disulut. Kayu yang mudah disulut. Kalau bakar kayu pakai apa? Pakai api jelas. Nah, saya mau tanya sekarang, apa makhluk yang diciptakan dari api? Setan, jin, dan diantara turunan jin itu iblis.
Iblis itu dari jin asalnya, jin yang menyimpang. Dalilnya Quran surah ke-18 Al-Kahf ayat 50. Ya, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni. Menyimpang fa fasaqa an amri rabbi. Sedangkan jin diciptakan dari api yang menyala-nyala. Nyala, nyambar-nyambar begini. Ya. Tahu dari mana? Quran surah Al-Hijr 15 ayat 27. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Min naris samum. Dari api yang menyala-nyala, nyambar-nyambar. Ya. Makanya tipikal iblis memberi was-was. Ya, ketika memberi was-was, mengarahkan orang pada keburukan, menjauh dari Allah, disebut setan. Makanya kalau untuk dirinya sendiri iblis, begitu dia goda Adam disebut setan. Ya. Nah, ketika di Al-Baqarah 34, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Untuk dirinya sendiri, ketika dia mulai goda Adam, di ayat 36 berubah fa azallahuma syaitan. Jadi syaitan itu lebih ke sifat godaannya. Tapi ingat, sifat godaan itu kalau bersumber dari iblis, dari jin, berarti apa? Dari materi asalnya, api yang menyambar-nyambar, jadi was-was tuh. Jadi was-was, diberikan amarah pada jiwa, pada apa dan sebagainya. Nafsu dipacu untuk keluar, sehingga berubah menjadi tindakan yang buruk. Ya, innan nafsa la'ammaratun bis su. Quran surah ke-12 ayat 53. Nah, ingat tadi, Khattab itu apa? Ayu Bakar. Yang bakar siapa? Siapa saja, jangan belum tentu setan. Yang bakar siapa saja. Cuma apa kaitan dengan khitbah? Khattabah dengan khattabah. Kalau sudah khitbah, muncul godaan dari khattab namanya. Kalau lama-lama nanti muncul seperti kayu bakar yang mudah dibakar, yang mudah disengat pakai api, yang datang iblis bisik-bisikin. Padahal belum halal kan? Belum halal. Khitbah itu baru kemudian kita mengikat, istilahnya ikatan. Sehingga nggak boleh ikatan ini dilepas oleh orang lain, diikat lagi nggak bisa. Jadi nggak boleh kalian melepaskan ikatan orang lain. Sepanjang jadul kuning belum terpasang, wah itu tandanya masih halal, palamu gitu kan? Tidak, tetap ya itu sudah diikat, kecuali ikatan itu dilepas baru dikhitbah lagi oleh orang lain. Jelas ya? Nah, persoalannya adalah kadang-kadang ada yang bisa melepaskan ikatan itu, yaitu api. Ya, dibakar nanti tuh kayak Khattab. Ya, begitu dibakar itu yang paling bahaya. Tuh tandanya udah bunyi tuh, ping gitu kan? Nah, itu Khattab tuh. Ya, nah itu bisa dibakar. Masuklah setan, ya asalnya diajak naik beca berdua, seakan beca milik berdua, tukang beca nggak ada, dunia sempit gitu kan, lama-lama maksiat dan sebagainya, itu kelamaan akhirnya cinta yang harusnya tumbuh dan berkembang saat ya setelah pernikahan habis di masa-masa itu, begitu menikah sedang nggak ada rasa lagi, itu yang bahaya. Jelas ya? Atau terjadi peristiwa yang tidak diinginkan, yang terlibat zina dan sebagainya misalnya dan sebagainya. Maka di sini cepat, kalau sudah kalian punya kemampuan faliyatazawwaj, maka cepat cari pasangan. Ya, di sini kalimatnya tidak menggunakan falyankih tapi faliyatazawwaj. Ya, dari mencari pasangannya, ditekankan kepada pasangannya dari kata zauj. Nabi Adam ketika dipasangkan dengan Sayyidah Hawa, maka pasangannya disebut zauj. Al-Baqarah 35, kalimat zauj pertama. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah. Maka cari pasangan yang menggunakan kata zauj. Di sini menarik nih. Ya, apa itu zauj? Zauj itu pasangan yang saling melengkapi, saling mengerti. Makanya dicek dulu oleh kalian. Cek untuk mengetahui, untuk saling mengenal, saling ya. Jadi perempuannya kenal kalian, kalian kenal perempuannya, calonnya masing-masing, karena zauj itu netral sifatnya untuk laki-laki dan untuk perempuan. Ya. Jadi di sini ada saling mengenal. Jadi laki-laki harus tahu calon perempuannya siapa. Perempuan juga tahu calon laki-lakinya siapa. Nah, saling itu pakai alif, mengenal itu arafa. Kalau kita jadikan saling pakai alif tengahnya, gunakan ta untuk usaha keras di depannya, menjadi ta'arafa. Ya ta'arufu ta'arufan. Maka muncul istilah ta'aruf. Ya, ta'aruf itu bukan dijodohkan begitu, tidak. Ya, tapi dikenalkan untuk tahu latar belakangnya. Nanti 4 nanti yang dilihat kurang lebih yang dasarnya. Tunkahul mar'atu li arba'in. Ya, dinikahi seorang perempuan itu untuk mencari jodoh itu 4 hal lihat. Ya, apa saja itu diantaranya? 5 liha, bagaimana kondisi harta, gitu kan? Nah, ini kadang-kadang dipahami orang umumnya ngelihat kayanya dan sebagainya, latar belakangnya begini begitu, tidak. Saya lebih memahami kepada aspek majazinya. Itu kemampuan mengelola harta. Kalian punya kemampuan misalnya dapat gaji 5 juta. Nah, jangan cari calon istri yang zakat malnya 10 juta. Ya, capek kalian nanti. Ya, nggak bisa tahajud, nggak bisa hafalan Quran. Ya, nah, itu pengelolaan di situ. Ya, atau sebaliknya dari perempuan ke laki-laki. Menilai maliha itu jadi hakiki di situ. Lihat kemampuan dia. Ya, punya nggak harta yang cukup untuk berumah tangga? Cukup ya, nggak harus kaya. Cukup gitu. Perempuan itu memang harus dalam tanda petik ya. Materi itu harus untuk perempuan. Kenapa? Kalau kalian ngasih perempuan 1 juta, dikasih sebagai nafkah, tapi kan perempuan itu harus menjadikan, istri kalian itu harus menjadikan 1 juta cukup untuk sebulan. Ya, maka pantas dia menuntut misalnya harus begini, tapi tuntutan itu mesti wajar. Jangan menuntut di luar kadar kemampuan yang bisa kita lakukan. Jelas ya?
Ya, ngasih kalian 100.000, tapi dia harus jadikan 100.000 dalam 3 hari. Kan dia harus ngatur tuh. Jelas ya? Maka di maliha bisa diartikan dua sisi. Untuk perempuan melihat kepada kemampuan laki-laki yang cukup mendatangkan harta, laki-laki melihat kepada perempuan yang bisa memanage harta. Jelas ya? Kemudian misalnya lina sabiha, ya lihat latar belakangnya. Ini dari mana dia? Kalian bisa mengukur kuliahnya di mana, sekolahnya apa, tingkatannya apa, hafal Quran apa tidak dan sebagainya, sehingga bisa mengukur dari situ. Ya, ada kufu istilahnya. Ya, kufu itu kesetaraan di situ yang menjadikan nanti saat berumah tangga tidak saling menyalahkan atau bertengkar. Ya. Baik. Menyesal aku nikah dengan kamu. Kenapa nggak dengan dosenku aja dulu gitu kan? Dosen kamu kan perempuan juga, bisa kan? Nah, nanti akhirnya nggak ketemu tuh. Ya, ramai di situ. Kemudian li jamaliha, jamal di sini ingat bukan jamil, bukan jamilah. Ya, kalau jamil itu ganteng, jamilah itu cantik, itu sudah melekat. Ya, sifatnya disebut dengan jamal atau jamalah, kan? Jamalah. Kalau jamalah itu sifatnya. Jadi kadang-kadang dia sifatnya bisa lebih abstrak, bisa jadi fisikal itu wajar ya, itu wajar misalnya, dan itu relatif nanti. Relatif ya, ganteng, cantik itu sifatnya menjadi relatif. Bagi segelintir orang mungkin ini memenuhi, yang lain kualifikasinya kurang, itu biasa gitu kan. Walaupun orang mengatakan misalnya cantik itu relatif, tapi jelek itu mutlak misalnya kan. Nah, itu yang kemarin kita bantah itu ya. Ya, tetap akan berbeda pandangan. Karena apa? Kecantikan di jamalah itu lebih kepada bawaan dalam hati, karakter, akhlak. Yang disebut inner beauty itu. Ya, jadi kadang-kadang misalnya cantik fisiknya emang 100% ya, tapi cerewetnya 1000% gitu kan. Atau misalnya karakternya nggak bagus ya, dari mulai akhlak apa dan sebagainya, suka gibah. Nah, itu juga akan mengurangi ya, sehingga kecantikan dari dalam berupa akhlak itu lebih diutamakan dalam konteks ini. Ya, kemudian nasab tadi sudah, jamalah atau jamal, dan nah kalau melekat kepada diri secara fisikal disebut dengan jamil ya, jamil. Misalnya apa ya, ganteng. Saipul itu ganteng misalnya kan, Mas Ipul ganteng, maka kita katakan Saipul jamil misalnya kan. Nah, apalagi misalnya kalau perempuan jamilah, ya siapa lagi misalnya Nisa itu jamilah gitu kan, dan sebagainya, bisa kita sampaikan ke sana kalau untuk mengikat sifat-sifat itu. Tapi jamalah tadi sesuatu yang lebih diartikan menurut saya ke fisikal, walaupun secara fisiknya juga dilihat fisik ya, ke suasana inner beauty. Kemudian silahkan cari pasangan itu, kalau sudah ada, dapatkan yang bisa saling mengerti di situ. Dan yang terakhir itu agama, dini ya. Ya, kalau sudah dapatkan kalian misalnya calon, oh ini agamanya bagus, hafizah, bagus, taat, baik, yang gak banyak tuntutan, masya Allah. Atau sebaliknya, ya yang akhwat juga cari laki-laki yang baik, misalnya kan, masya Allah kelihatan akhlaknya, hafalan Qurannya, sholatnya dan sebagainya. Itu taribat yadak. Kata Nabi akan beruntung kalau dapat yang begitu. Ya akan beruntung. Ya, jangan yang akhwat, hati-hati ya. Jangan sampai ada di sini, termasuk wajah-wajahnya liatin juga nih. Sini ya. Kalau nanti ada yang modus tiba-tiba, kamu di mana Talim? Aku jemput aja pakai motor ya. Enggak usah itu. Modus itu. Ya. Kalau belum nikah jangan. Ya, aku enggak butuh motornya, aku butuh BPKB-nya aja gitu. Ya, buku pernikahan kita berdua. Kamu mati amat tidak? Bukan buku pernikahan kita berdua. Kalau sudah ada pakai itu silahkan. Ya, bawa aku sampai ke surga juga aku ridho. Masya Allah. Gitu ya, catat tuh. Fa innahu aghaddu lil basar, sungguh yang demikian itu teman-teman sekalian akan bisa mencegah kepada pandangan. Jadi kita kalau sudah menikah punya pasangan sendiri, nah itu bisa meminimalisir lihat-lihat pasangan orang lain. Jelas ya? Nah, walaupun nanti dalam prosesnya harus dilatih. Kalau nggak dilatih dengan latihan-latihan kasih sayang, latihan-latihan saling memperhatikan, nah itu bisa rawan juga nanti. Ya, punya istri sendiri tapi lihat-lihat status seseorang, ya repot juga tuh. Wa ahsanu lil farji, dan menjaga kepada kehormatan diri, ya maksudnya tidak selingkuh, tidak berzina di sini, ya. Wa man lam yastati, nah ini dia kaitan dengan puasanya. Wa man lam yastati, dan siapa yang belum punya kemampuan untuk mewujudkan itu sambil dia berikhtiar, kan? Sambil dia berusaha, fa alaihi bisawm, maka hendaknya ia menahan dengan berpuasa. Fa innahu lahu wijaun, maka yang demikian itu dapat mencegah dia dari perbuatan-perbuatan yang didorong oleh nafsu tadi. Apa maksudnya? Gini, kalau orang sudah punya kematangan secara fisik ya, kalian misalnya muda nih, sudah mimpi, sudah mulai balik, sudah macam-macam, pasti punya kecenderungan, ya punya rasa suka, punya ketertarikan dan sebagainya, dan itu rawan dimanfaatkan oleh setan, ya rawan sekali.
pikiran dimanfaatkan oleh setan, was-was datang dan sebagainya. Nah, tapi dalam saat yang bersamaan saya kira ini belum punya kemampuan lah untuk menikah. Misalnya kan kuliah belum selesai, gitu kan? Atau di sini belum ada kita mencari untuk pendapatan ya, untuk cukup untuk biaya nikah dulu. Nah, sambil mencari itu untuk menahan tadi, untuk mengalihkan kepada yang lain dan mengendalikan was-was setan, maka yang paling bisa diandalkan itu dari ibadah itu adalah puasa. Saum. Karena saum itu memang puncaknya untuk kita bisa mengendalikan nafsu. Di situ. Ya, jadi saum itu kan punya 3 keistimewaan. Yang pertama meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Makanya orang puasa itu yang sunnah-sunnahnya naik, jangankan yang fardu, ya kan? Yang kedua, dia mencegah maksiat. Mencegah maksiat, mengendalikan nafsu. Makanya kalian cek silakan. Orang puasa itu kan ya sejelek-jeleknya orang kalau puasa itu jeleknya libur dulu perilakunya. Ya, coba kalian cek tuh. Ya, koruptor itu kalau sedang puasa bisa liburan dulu. Nggak korupsi dulu, takut dosa. Ini dia nggak mikir kalau nggak puasa pun dosa juga gitu ya. Tapi saat puasa ini minimal orang takut batal puasa. Ya, yang nggak libur mungkin buzzer ya. Bazzara yubazziru tabdziran fahuwa mubadzir padaka buzzer gitu ya. Buzzer nggak libur tuh ya, nggak pada puasa mungkin. Jadi, ya, kalau sudah seperti itu bahaya itu. Jadi kalau kita misalnya dapatkan dalam suasana puasa, tekanan kepada maksiat itu tinggi, sehingga bisa merubah karakter dengan lebih cepat. Ya, yang ketiga ada toleransi. Jadi sifat saling sosialnya tinggi. Ya, makanya dalam suasana puasa ini orang gemar berbagi, gemar menolong, ya, gemar saling kemudian untuk saling melengkapi. Itu 3 keutamaan puasa. Nah, demikian pula karena konteks dalam kita melakukan pernikahan itu sebelum menikah banyak godaan-godaan, maka yang bisa menahan godaan itu dan mengendalikannya adalah puasa. Maka kata Nabi di sini ya, dalam kaitan konteks dengan Ramadan, ya, dalam kaitan konteks dengan puasa, khususnya Ramadan pada saat ini, Ramadan bisa meningkatkan ketakwaan kepada Allah, sehingga di antara godaan-godaan kehidupan untuk para jomblo, kan, para milenial yang belum nikah, yang ada godaan-godaan, seharusnya bisa dikendalikan. Jadi begitu selesai puasa, bisa lebih baik, bisa mengendalikan diri, jangan sampai lihat tayangan-tayangan yang tidak bagus, yang erotis, yang jorok, pornografi, porno aksi. Sekarang banyak tuh, kalian buka video ngaji, cuman ada pancingan, ya kan? Tiba-tiba tulisannya snack video, diklik aja kan, tahu-tahu kotor, besoknya nggak sadar, ya, lihat-lihat tampilin, Ustaz Adi kok gimana sih ngaji tapi iklannya snack video. Ya, itu kebiasaan Anda, Cepi, ya, karena algoritma YouTube itu mengikuti kebiasaan, apa yang diklik itu yang muncul. Ya, kita makan taklim aja, ngajar aja gitu kan, cuman karena orang kan kebiasaan ngeklik kemana atau pernah ngeklik ke situ, munculnya itu, jadi kembali ke masing-masing. Nah, sama juga ini eranya, hati-hati, kita mesti belajar saat yang bersama, niatkan setidaknya untuk bisa menyempurnakan ibadah dalam kehidupan dunia untuk menikah misalnya kan, bagi yang belum menikah, nah, disiapkan itu semua, diikhtiarkan, ya, ditargetkan misalnya tanggal sekian, tahun sekian, insya Allah begini saya ikhtiarkan. Nah, itu penting untuk dilakukan, nanti Allah akan kasih jalan, dan kalian kalau ingin dapatkan yang terbaik, kalian jadi baik. Kalau sudah baik, nanti muncul kaidah al-khabithatu lil khabithina. Tapi jangan lupa, belum selesai, wat thayyibatu lit tayyibin, ya, perempuan yang baik-baik kan dikirimkan kepada laki-laki yang baik. Jadi kalau kalian ingin dapat yang baik, jodohnya jadi orang baik, nanti Allah kirimkan. Ya, tapi saya belum dapat juga. Oh, mungkin saking baiknya kalian, Allah kirimkan yang lebih baik. Kalaupun nggak dapat di dunia, Allah kirimkan di akhirat yang lebih mulia. Tapi setidaknya sebelum dunia berakhir atau kita kembali kepada Allah, ikhtiarkan mendapat yang terbaik. Ya, kalau belum mampu puasa, dan Ramadan adalah jalan untuk memperbaiki diri. Itu kurang lebih apa yang kita bahas kesempatan kali ini, ya. Dan kalimatnya di sini, puasa bisa memberikan satu perisai, menggunakan wija di sini. Ya, wija. Jadi ada junnah, ada wija. Kalau junnah itu yang tak nampak, mencegah maksiat. Wija ini lebih kepada mengendalikan nafsu. Ya, penghalang atau penguat kepada diri untuk mengendalikan nafsu. Nah, ini yang kita uraikan teman-teman sekalian, dan saudara-saudariku dimanapun Anda berada, ya, boleh jadi materi ini mungkin ada kaitan dengan kebutuhan-kebutuhan atau dianggap penting. Demikian ya, bisa paham insya Allah? Bisa ya? Baik, mudah-mudahan dipahami dengan baik, diamalkan dengan mulia, dan Allah meridai kita semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pemirsa, semoga Allah rahmati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.